Ya, pemirsa, sebentar lagi umat muslim dunia tidak terkecuali Indonesia akan menyambut bulan suci Ramadan dan bulan ini pun disambut baik oleh pengusaha pusat perbelanjaan karena bisa meraup cuan yang lebih besar. Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia memperkirakan hampir semua kategori akan mengalami peningkatan omzet pada saat Ramadan dan menjelang Ramadan. Sebentar lagi umat muslim dunia menyambut bulan suci Ramadan. Bulan ini pun disambut baik oleh pengusaha pusat perbelanjaan karena bisa meraup cuan lebih besar. Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI, Alfonsus Wijaya mengatakan biasanya pusat belanja atau mal akan menyelenggarakan berbagai aktivitas menjelang Ramadan. Mulai dari acara berhubungan dengan momentum tersebut hingga aneka promo tak tanggung-tanggung, Alfonsus menyebut diskonnya mencapai 90%. APPBI memperkirakan hampir semua kategori akan mengalami peningkatan omset pada saat Ramadan dan menjelang Lebaran. Apalagi pada saat hari libur Lebaran, kategori makanan dan minuman serta hiburan yang akan mengalami peningkatan lebih tinggi dibandingkan kategori lainnya. APPBI menyatakan momentum Ramadan dan Lebaran menjadi titik puncak kunjungan dan penjualan di industri usaha pusat belanja dan retail dalam negeri. Tingkat kunjungan Ramadan Lebaran tahun ini diprediksi meningkat sebesar 15 sampai dengan 20% dibandingkan tahun lalu. Berbagai sumber, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, Ramadan saat yang dinantikan oleh pengelola pusat perbelanjaan. Ya, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Alfonsus Wijaya, Ketua Umum APPBI. Selamat pagi Pak Alfonsus. Mas Pras, apa kabar? Baik, kabar Sehat-sehat. Sehat-sehat selalu dan selalu semangat begitu. Ini terkait dengan bulan suci Ramadan, begitu ada Lebaran juga di sana. Anda melihat apakah memang benar-benar bisa menjadi momentum yang dimanfaatkan oleh para pelaku ataupun pengelola pusat perbelanjaan di Indonesia. Tapi bagaimana dengan kondisinya saat ini nih dari pusat perbelanjaan sendiri per Maret 2024? Apakah okupansinya sudah mulai normal kah atau bagaimana nih Pak Alfonsus? Ya, pertama tentunya industri retail dan juga pusat perbelanjaan sebagai stakeholder dari industri retail pasti akan fokus begitu ya, serius mempersiapkan momen-momen Ramadan dan Idul Fitri, karena memang Ramadan dan Idul Fitri itu adalah peak season begitu ya bagi industri retail di Indonesia. Jadi saya kira kami di industri retail tidak boleh melepaskan momen Idul Fitri ini, begitu. Nah, kondisi saya kira menggembirakan, terlebih lagi setelah pemilu kita bisa lalui dengan saya kira relatif baik begitu, relatif lancar. Damai begitu ya sampai dengan saat ini, dan kiranya ini bisa dipertahankan terus sampai dengan nanti Ramadan dan Idul Fitri. Saya kira ini menjadi salah satu faktor juga yang membuat kondisi saya kira cukup menggembirakan begitu. Jadi tingkat kunjungan saya kira juga memang sebetulnya dari tahun lalu tingkat kunjungan sudah melebihi dari sebelum COVID begitu ya, sudah lebih dari 100% begitu. Nah kemudian juga tingkat okupansi juga bergerak naik terus. Jadi kebetulan teman-teman retail ini mereka berlomba-lomba begitu mengejar pembukaan toko-toko baru sebelum Ramadan begitu ya. Jadi saya kira di Q1 sejak awal tahun begitu ya, awal tahun ini 2024 di Q1 ini banyak teman-teman retail yang mengejar begitu pembukaan toko-toko baik makanan dan maupun non makanan minuman begitu. Karena untuk mengejar Ramadan ini. Jadi tadi saya sudah sampaikan di depan bahwa ini adalah puncak peak season bagi industri retail. Jadi mereka akan mengejar. Jadi sekarang banyak sekali di Q1 ini, kalau tadi Mas Pras tanya tingkat okupansi memang cukup signifikan meningkat begitu. Bahkan juga banyak beberapa pusat perbelanjaan yang berlomba-lomba mereka mengejar pembukaan sebelum Ramadan gitu ya. Kita beberapa waktu lalu di Bandung, Sumarekon Mall Bandung juga buka, kemudian Bintaro juga buka ya. Semua berusaha mengejar momen sebelum Ramadan gitu. Jadi saya kira
sebentar lagi minggu depan juga akan ada buka Ion Mall Delta Mas begitu, akan membuka juga openingnya, kemudian nanti ada Living World Kota Wisata juga akan soft opening dan sebagainya. Oke. Semua mengejar momen Ramadan begini, begitu Ya, Mas Pras. berarti sebenarnya banyak trigger positif ya yang menyertai begitu dari sejumlah sektor termasuk juga dari sisi pusat perbelanjaan begitu ya di tahun 2024. Tapi Anda melihat bagaimana dengan daya beli masyarakatnya saat ini? Anda katakan memang tadi sudah cukup kondusif ya penyelenggaraan pemilu, tapi apakah ini menjadi standar begitu, menjadi awalan yang memang benar-benar menjadi pijakan untuk industri ini ke depan di tahun 2024 lah paling tidak? Iya, tadi saya sampaikan ada beberapa faktor positif yang Ya. mendorong ke sana. Satu tadi adalah faktor pemilu yang kita bisa lalui bersama dengan Betul. baik begitu. Kemudian ada faktor berikutnya lagi adalah pada tahun 2023 yang lalu, industri pusat perbelanjaan ataupun industri retail harus berbagi dengan sektor pariwisata, ya begitu, karena setelah 3 tahun COVID, Oke. masyarakat Indonesia benar-benar rindu, kangen begitu ya, jalan-jalan, traveling, sehingga Baik, kita baik. bisa lihat pertumbuhannya luar biasa wisata itu di tahun 2023, Yes. sehingga pada tahun yang lalu pusat perbelanjaan itu harus berbagi begitu dengan sektor pariwisata, dengan sektor traveling ya, sektor jalan-jalan begitu. Nah, tahun ini sejak awal tahun saya kira bukannya turun ya sektor wisata, tapi kembali normal begitu setelah mengalami satu lonjakan yang luar biasa di tahun yang lalu. Jadi saya Oke. kira tahun ini pusat perbelanjaan relatif tidak harus lagi terlalu berbagi lagi dengan sektor wisata begitu. Jadi ini saya kira beberapa faktor pendorong yang kami optimis pusat perbelanjaan di Q1 ataupun bahkan nanti menjelang Ramadan Idul Fitri ini Ya, akan cukup menggembirakan begitu. Seperti prediksi kami tadi 15 sampai dengan 20% dibandingkan tahun lalu. Tetapi justru yang kami mengkhawatirkan, kami tidak terlalu khawatir dengan Ramadan dan Idul Fitri. Yang kami khawatirkan itu adalah nanti pasca Idul Fitri begitu. Pasca Idul Fitri ini memang masih agak meragukan kondisinya begitu. Tapi kalau sampai dengan Idul Fitri ini kami yakin ini akan jauh lebih baik dari tahun sebelumnya begitu. Dan saya kira juga kalau tadi ditanya oleh Mas Pras, apakah ini menjadi satu dasar bagi kesuksesan industri ataupun kinerja industri retail di tahun 2024, saya kira iya betul. Ramadan ini, Idul Fitri ini akan menjadi, karena ini tadi udah disampaikan ini peak season, jadi saya kira keberhasilan di Ramadan Idul Fitri ini paling tidak akan mendorong kinerja secara keseluruhan di tahun 2024 begitu. Tetapi memang tadi apakah kinerja ini akan maksimal atau tidak, karena kami agak sedikit ragu terhadap kondisi setelah pasca Idul Fitri dan Ramadan ini begitu. Oke. Baik, nanti kita akan bahas tuh terkait dengan apa yang perlu dikhawatirkan. Tapi sejauh mana kategori-kategori yang akan mengalami peningkatan omzet nih pada saat Ramadan, kemudian juga menjelang Lebaran begitu, Pak Alphonsus? Ya, saya kira seperti umumnya kalau pada saat Ramadan biasanya yang akan diserbu oleh masyarakat itu adalah non makanan minuman gitu ya, non F&B. Biasanya itu keperluan untuk Lebaran seperti misalkan aparel, bahkan ada yang mempercantik rumahnya dan sebagainya begitu. Jadi biasanya itu yang non F&B itu yang akan diserbu pada saat Ramadan gitu ya, akan meningkat. Nah, menjelang mendekati Idul Fitri ataupun pada saat Idul Fitri dan sesudah Idul Fitri, itu masa liburan Idul Fitri, itu yang akan meningkat umumnya adalah makanan, sektor kategori makanan minuman dan hiburan begitu. Jadi saya kira dua kategori itu ya. Tapi pada akhirnya semua kategori akan meningkat. Cuman memang timing aja yang berbeda. Kalau yang di awal, kalau di Ramadan itu biasanya yang tadi yang saya sampaikan bahwa yang F&B itu yang hiburan itu agak belum nanjak begitu. Yang F&B dan hiburan itu akan mulai meningkat menanjak itu pada saat menjelang Idul Fitri dan setelah Idul Fitri. Karena biasanya kan liburan begitu ya. Ini selama libur Idul Fitri itu hiburan akan cukup meningkat begitu. Jadi saya kira semua akan meningkat, semua kategori.
Cuman hanya perbedaan dari Iya, sisi iya. timingnya saja begitu. Itu dia Ya, timing dan siklusnya nampaknya sudah terbentuk betul. ya kalau kita lihat begitu ya Pak Ya, Alfonsus. Nah, betul. apakah ini juga yang akhirnya mempengaruhi dari sisi strategi begitu, event-event, kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh pusat-pusat perbelanjaan dan retail begitu selama bulan Ramadan sampai dengan libur Lebaran, Pak Alfonsus? Saya kira demikian, Mas Pras. Jadi eh, in- teman-teman retail atau pusat perbelanjaan pada saat Idul Fitri ini dia mempunyai dua strategi besar. Oke, Pertama adalah kegiatan event-event, begitu aktivitas ya, ya. yang terkait dengan Ramadan dan Idul Fitri, ya tentunya dari sisi kebudayaan, hiburan, dan sisi keagamaan begitu yang dikemas dalam kegiatan-kegiatan event-event, aktivitas begitu di berbagai mall gitu ya. Itu satu. Kedua, mereka akan menggabungkan dengan promo belanja gitu. Promo belanja salah satunya tadi misalkan diskon begitu ya. Inilah gabungan ini. Jadi gabungan antara kegiatan, event, aktivitas, acara-acara Ya. dengan promo belanja. Promo belanja ini bermacam-macam yang akan diselenggarakan. Tentunya ini lebih banyak menjadi domainnya para retailer begitu. Mereka akan banyak mengadakan program-program diskon belanja begitu, promo belanja. Ya. Pusat belanja sifatnya hanya menambahkan saja begitu. Tetapi kalau untuk kegiatan, acara, event, aktivitas segala macam itu lebih domainnya adalah daripada pusat perbelanjaan begitu. Jadi pusat perbelanjaan dan para penyewa akan berkolaborasi. Yang satu sisi menyelenggarakan kegiatan acara event-event begitu, yang satu sisi itu lebih berperan dari sisi promo belanjanya begitu. Saya kira itu yang strategi yang dilakukan oleh teman-teman retailer maupun teman-teman di pusat perbelanjaan begitu. Oke, dan Demikian. ini rata Pak Alfonsus, strategi ini diterapkan dari pelaku usaha ataupun pengelola pusat perbelanjaan dari Sabang sampai Merauke begitu untuk menyikapi momen ini? Umumnya kurang lebih demikian, formatnya, formulanya kurang lebih demikian. Oke. Cuman memang skala kegiatan eventnya itu memang disesuaikan dengan masing-masing tentunya skala mallnya dan juga kelas daripada mallnya. Tetapi kurang lebih formulanya, formatnya begitu, kurang lebih sama begitu, iya. Dan ini biasanya terkait kalau di daerah tentunya dikaitkan dengan hiburan, tetapi dikaitkan dengan kebudayaan setempat begitu, ya kan. Bahkan juga ada beberapa pusat perbelanjaan yang bawa budaya dari Timur Tengah dan sebagainya begitu untuk disampaikan, untuk dipresentasikan ataupun untuk dipersembahkan kepada masyarakat gitu ya, kepada customer-customernya yang ada di pusat-pusat perbelanjaan tersebut. Jadi mereka berupaya berlomba-lomba untuk memberikan keunikan masing-masing lah begitu ya. Oke. Tetapi kurang lebih ya formatnya tadi, satu adalah kegiatan acara event, satu adalah promo belanja begitu. Ya. Baik, itu dia dengan potensi atau proyeksi tingkat kunjungannya kenaikan 15 sampai dengan 20% begitu ya Pak Alfonsus ya? Betul. Jadi ini 15-20% dibandingkan dengan Ramadan dan Idul Fitri tahun lalu begitu ya. Jadi kami memperkirakan tahun ini akan terjadi peningkatan 15 sampai dengan 20% begitu. Baik, dan kalau kita lihat begitu ke depan tantangan lebih apa nih yang mungkin masih dicermati dari teman-teman pengelola pusat perbelanjaan begitu dengan menyikapinya tadi ada kenaikan 20% kan berarti akan banyak sekali jumlah masyarakat begitu yang akan berkunjung, kesiapan dari tenant-tenant, kesiapan dari sisi tingkat keamanan, keselamatan bagi pengunjung begitu di lokasi pusat perbelanjaan nih Pak Alfonsus. Ya, pusat perbelanjaan sudah memiliki SOP begitu ya, yang standar. Jadi pusat perbelanjaan sebetulnya sudah terbiasa begitu menghadapi berbagai macam kegiatan-kegiatan keagamaan begitu, Natal, Tahun Baru, Ramadan, Idul Fitri dan sebagainya begitu, Imlek dan sebagainya. Jadi pusat perbelanjaan sudah memiliki SOP begitu bagaimana mempersiapkan acara-acara besar keagamaan ini. Ditambah lagi selama 3 tahun selama COVID juga sudah punya berbagai SOP begitu ya untuk menangani dari sisi keamanan bahkan waktu itu kesehatan begitu. Jadi saya kira teman-teman pusat perbelanjaan ini sudah terbiasa lah begitu ya dan sudah bisa mempersiapkan diri sebaik-baiknya begitu. Namun tentunya kembali lagi tetap harus diingatkan. Biasanya pusat perbelanjaan itu akan selalu juga mengingatkan teman-teman retailer, para penyewa di masing-masing pusat perbelanjaan begitu untuk menghadapi berbagai kegiatan event-event, acara-acara yang memang sudah mereka rencanakan ya. Jadi biasanya mereka akan selalu mengadakan komunikasi begitu dengan teman-teman penyewa bagaimana supaya pengunjung bisa nyaman begitu ya menghadapi berbagai macam kegiatan acara-acara dan tentunya ini kan tadi saya sampaikan ini adalah kolaborasi begitu. Jadi bagaimana
pusat perbelanjaan pengelola menyelenggarakan kegiatan event, acara-acara disesuaikan begitu dengan promo-promo belanja yang dilakukan oleh masing-masing penyewa di mal-mal tersebut. Iya, Jadi saya iya. kira ini harus sinkron begitu ya. Jangan sampai acaranya sudah bagus, meriah, banyak datang, tetapi promo belanjanya misalkan belum dimulai begitu. Oke, Ya, oke, ya. oke. Jadi saya kira ini lebih kepada untuk kolaborasi yang lebih erat, sinkronisasi lah begitu istilahnya begitu. Iya, Jadi iya, saya iya. kira kalau dari sisi traffic segala macam, saya kira teman-teman pusat belanja sudah mempersiapkan semua karena Baik. sudah masing-masing di SOP begitu. Dan Ya. kalau kita lihat dari Dan sisi apa? jumlah pusat perbelanjaan, ini di wilayah ibu kota Jakarta saja ada 96 unit ya per 16 Januari 2023 dan jumlah tersebut terdiri atas 76 mal, kemudian ada 20 pusat perdagangan begitu. Lantas bagaimana dengan update ya? Apakah ada penambahan lagi pusat perbelanjaan baru? Kalau Anda katakan tadi kan gerai-gerai yang ditambah. Nah, pusat perbelanjaannya sendiri akankah bertambah di tahun 2024 ini? Tahan dulu jawabannya Pak Alfonsus, kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data terkait dengan 5 kota yang memiliki jumlah mal terbanyak di Indonesia. Ini data per Februari tahun 2022 lalu, kita akan cermati. Yang kita lihat pertama ini Jakarta masih mendominasi, ada 132 mal, kemudian Bandung 62, Surabaya 42, kemudian Medan 29 mal, dan Makassar ada 22 mal. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Alfonsus Wijaya, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI. Pak Alfonsus, nah kalau kita lihat perkembangan dari pusat perbelanjaan, nah per hari ini sudah berapa banyak sih di Indonesia? Apakah kota-kota tadi juga akan terus bertambah jumlahnya atau bagaimana? Atau masih ya stagnan lah, tidak ada penambahan begitu pasca pandemi? Silakan Pak. Saya kira jumlah pusat perbelanjaan masih akan terus berkembang, begitu akan terus bertumbuh. Tetapi memang kalau kita bicara di DKI Jakarta, begitu tentunya ini akan tidak setinggi pertumbuhannya seperti di luar Jakarta, begitu. Kenapa? Kalau di Jakarta itu kan kita tahu sendiri harga tanah sudah cukup mahal. Kemudian juga sifat daripada pusat perbelanjaan itu adalah investasi besar dan jangka panjang begitu, sehingga ini akan menyulitkan bagi pengembang untuk bisa membangun pusat perbelanjaan. Nah, biasanya pusat perbelanjaan itu para developer menyiasatinya di Jakarta itu dengan membangun pusat perbelanjaan dengan konsep mixed use begitu ya, ataupun super block begitu. Ada apartemen, ada office begitu ya, ada hotel dan sebagainya. Nah, tetapi kan sekarang seperti kita ketahui setelah COVID ini, terutama pada saat COVID begitu, khusus untuk kategori apartemen dan juga office masih belum pulih 100% begitu ya. Jadi masih kondisi usahanya masih belum baik lah begitu. Nah, tentunya ini sehingga menghambat pengembangan daripada super block mixed use konsep, sehingga akhirnya pusat perbelanjaannya pun tidak bisa dibangun begitu ya, karena ini kan konsepnya super block. Nah, akhirnya apa? Akhirnya para developer banyak membangun pusat perbelanjaan di Bodetabek begitu ya, di daerah penyangga. Jadi saya kira itu yang akan terus bertumbuh, seperti misalkan sekarang di Bekasi, Pakuwon sedang membangun Pakuwon Bekasi begitu ya. Kemudian Sumarekon juga di Bekasi sedang membangun Sumarekon Mall Bekasi tahap berikutnya, begitu ekstensinya, perluasannya begitu. Kemudian juga kawan lama grup dengan Sinar Maslen sedang membangun di kota wisata, di Grand Wisata. Aeon Mall sedang membangun di Delta Mas begitu ya. Bintaro itu sedang sudah pengembangannya, perluasannya juga sudah dibuka begitu. Jadi itulah kondisinya. Nah, ini saya kira ini akan terus bertumbuh terus begitu. Demikian juga di luar kota begitu ya. Bulan lalu kita lihat Sumarekon membuka di Sumarekon Bandung gitu ya, Sumarekon Mall Bandung. Nah, jadi saya kira akan terus bertumbuh. Hanya saja memang kalau di Jakarta, di DKI Jakarta pertumbuhannya tidak sepesat seperti yang di luar Jakarta begitu, dengan alasan seperti tadi. Tetapi saya kira ini menandakan bahwa sebetulnya industri pusat perbelanjaan ini masih terus bertumbuh dan memang mempunyai potensi yang masih cukup baik begitu.
Karena kenapa? Karena pusat perbelanjaan itu sekarang itu kan bukan hanya lagi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat begitu, tetapi juga sudah menjadi apa ya, gaya hidup gitu ya. Sudah apalagi kalau kita ketahui setelah COVID begitu, yang dicari oleh masyarakat pertama kali itu kan bukan belanja, karena kalau belanja itu selama COVID sudah bisa tergantikan dengan online begitu. Oke. Jadi yang dicari pertama oleh masyarakat setelah COVID apa? Adalah berinteraksi sosial Iya, iya, iya. secara langsung dengan sesamanya yang bukan di dunia maya gitu ya. Nah, salah satu tempatnya di mana? Salah satu tempatnya adalah di pusat perbelanjaan. Kan tidak mungkin berinteraksi sosial di stasiun, di terminal ataupun di rumah sakit begitu. Iya, iya, Di iya, mana? Di pusat perbelanjaannya. Apalagi sekarang ini fasilitas-fasilitas publik di Indonesia begitu kan belum memadai begitu ya, sehingga pusat perbelanjaan itu masih tetap menjadi pilihan utama bagi masyarakat untuk tempat berinteraksi sosial gitu ya Oke. dengan sesamanya secara langsung yang bukan di dunia maya Baik. begitu. Nah, jadi Pak saya kira Alfonsus, ya kalau kita lihat dari sisi jumlah, sebenarnya masih belum sesuaikah dengan jumlah penduduk, dalam artian ini masih ada peluang untuk berkembang atau sudah over capacity sih kalau kita lihat untuk pertumbuhan jumlah pusat-pusat perbelanjaan tidak hanya di wilayah Jakarta lah, tapi mungkin daerah-daerah lain. saya kira sebetulnya masih banyak diperlukan pusat perbelanjaan, Mas Pras. Kenapa? Jadi contoh misalkan dari anggota kami, anggota APPBI, Ya. itu kami ada 400 anggota di seluruh Indonesia. Itu dari 400 itu 250 pusat perbelanjaannya adanya di Jawa Bali. Oke. Berarti yang di luar Jawa Bali ada 150. Itu tersebar di Kalimantan, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua dan sebagainya sampai ke Nusa Tenggara begitu. Kan terlihat ya memang betul pusat populasi tentunya di Pulau Jawa begitu ya. Iya. Tetapi penyebarannya masih ada peluang di luar Pulau Jawa. Nah, kalau kita lihat dari 250 tadi yang di Jawa Bali ini, itu 100 diantaranya ada di DKI Jakarta. Bukan Iya, Jabodetabek ya, DKI Jakarta begitu. Oke, Nah, oke. kalau kita lihat lebih mikro lagi di Jakarta sendiri, kalau kita lihat penyebarannya meskipun ada 100 lebih, tetapi penyebarannya tidak merata. Jadi kalau kita lihat Jakarta Timur itu relatif masih sedikit dibandingkan dengan Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan begitu. Jadi memang penyebarannya yang tidak merata begitu. Tapi kalau bicara total secara keseluruhan, saya kira masih banyak rasionya masih dibandingkan dengan jumlah penduduk yang 270 juta, rasionya masih kecil begitu ya Oke. dibandingkan dengan negara-negara lain begitu. Tetapi tadi lagi penyebarannya saja yang memang belum merata begitu. Nah sekarang tapi tadi saya sudah sampaikan juga teman-teman developer kan sekarang sudah mulai banyak membangun di Bodetabek begitu ya. Saya kira ini satu langkah yang cukup baik supaya juga tidak fokus di Jakarta sehingga membebani Jakarta menjadi semakin macet dan sebagainya begitu. Jadi kalau masuk ke Bodetabek itu adalah di mana daerah-daerah perumahan begitu, orang-orang Jakarta kerjanya di Jakarta, tinggalnya kan di Bodetabek begitu ya sebagian besar. Nah, pusat perbelanjaan masuk kantong-kantong Oke. konsumen, mendekat kepada masyarakat. Saya kira ini langkah yang betul Oke, gitu. baik. Kembali lagi tapi Mas Pras, kalau kita bicara rasio di Indonesia masih sangat kecil dibandingkan dengan negara-negara tetangga begitu. Oke, nah bicara mengenai bagaimana momentum Ramadan kemudian Lebaran ini benar-benar bisa dimanfaatkan optimal. Tadi yang Anda khawatirkan adalah pasca Lebaran, pasca Idul Fitrinya. Sebenarnya apa nih? Apakah ada penurunan okupansi yang dikhawatirkan begitu atau dari sisi penjualannya? Ada ancaman, sifatnya ancaman. Ancaman ini kan berarti belum terjadi begitu ya. Iya. Ancaman terhadap stagnasi pertumbuhan industri retail pasca Idul Fitri begitu. Kenapa? Karena pemerintah sedang mewacanakan untuk melakukan berbagai pembatasan impor begitu ya. Nah, pembatasan impor ini ditujukan untuk perlindungan produk lokal gitu ya, produk dalam negeri, tetapi dengan cara melakukan pembatasan impor. Yang dibatasi impornya itu adalah merek-merek brand-brand luar negeri yang saya kira sudah jelas mereknya, sudah jelas pelaku usahanya, sudah jelas mereka memenuhi proses impor dan sebagainya, justru itu dibatasi. Nah, sebetulnya yang mengganggu produk lokal, produk dalam negeri itu adalah produk impor ilegal gitu ya, yang masuk begitu masifnya ke Indonesia. Justru yang itulah yang sebetulnya mengganggu produk lokal gitu ya, kita lihat di Tanah Abang dan sebagainya begitu. Ya itu tidak ditangani oleh pemerintah dengan serius. Justru yang dibatasi adalah impornya yang jelas-jelas itu dilakukan secara resmi begitu. Nah,
yang kami khawatirkan adalah tujuan pemerintah untuk melindungi produk dalam negeri tidak akan tercapai. Karena apa tadi, begitu pembatasan impor dilakukan, sedangkan ilegalnya dibiarkan masuk, ini akan semakin masuk lagi, mengganggu produk lokal. Artinya apa? Artinya kedua kategori ini, produk impor itu terganggu oleh pembatasan impor, produk lokal terganggu oleh impor ilegal. Jadi akhirnya apa? Dua kategori ini terganggu. Dua kategori ini adalah di industri retail Indonesia yang berpotensi Baik. ancaman untuk stagnasi setelah Lebaran Idul Fitri. Kalau Lebaran Idul Fitri ini karena memang euforia begitu ya, bukan euforia sih, memang Oke. momen gitu ya, momen puncak. Saya kira hal-hal tersebut masih teratasi, tetapi kan Baik. pemerintah ini merencanakan 10 Maret akan diberlakukan ini Permendak 36 begitu. Ini kalau ini diberlakukan nanti dampaknya adalah akan terjadi setelah Idul Fitri begitu. Oke. Jadi saya kira itu Mas Pras ancamannya begitu ya, Baik. tadi saya sampaikan bahwa setelah Idul Fitri ini ada ancaman stagnasi pertumbuhan industri retail di Indonesia. Oke, itu dia berarti peluang Ya. dan tantangannya di tahun 2024 juga ini masih perlu ada sinergitas yang baik begitu ya antara pemerintah, dunia usaha begitu, khususnya dari pusat-pusat perbelanjaan, sehingga tidak mungkin bertabrakan lah dengan kebijakan dan bagaimana barang-barang impor tadi yang secara legal justru itu yang Saya kira Mas sebenarnya ada Pras, peminatnya satu lagi baik. Mas Ya. Pras, untuk perlindungan industri lokal, produk lokal, saya kira bukan dengan pembatasan Oke. impor, tapi justru memberikan insentif, memberikan berbagai fasilitas, memberikan berbagai kemudahan untuk produk lokal. Gitu. Oke. Saya kira itu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Baik, Pak Alfonsus itu dia. Dan terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Alfonsus. Salam sehat, Mas Pras. Terima Baik. kasih. Ya pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo, beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.